haji itu adalah sebuah perjuangan. Sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta misalnya, hadis nomor 230 sampai 231. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju jihad. Jadi Nabi sendiri sebenarnya sudah menegaskan bahwa haji itu ya memang jihad. Jadi mungkin ada hal yang dilupakan oleh banyak orang-orang yang berhaji. Selain memang haji itu adalah perjuangan fisik. Ya, bukan hanya fisik, tapi juga perjuangan materi. Tapi ada yang lebih berat dari itu sebenarnya, yaitu perjuangan batin. Bagaimana seseorang tidak hanya berjuang secara tenaga, menghabiskan seluruh kemampuan fisiknya. Bayangkan, orang yang datang ke sana itu sudah berpuluh-puluh hari, bahkan haji reguler itu 40 hari. Apalagi mereka yang datang sejak bulan Ramadan, Syawal, dan Zulqa'dah. Itu yang datangnya ke sana sejak Ramadan. Nah, kalau dia datang di bulan haji dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, juga lama. Mau model hajinya apapun, yang jelas haji itu akhirnya melelahkan fisiknya. Begitu beratnya perjuangan fisik, tapi ternyata yang lebih berat lagi itu adalah perjuangan batin. Yaitu perjuangan di dalam membersihkan rumah kita yang kita sebut dengan hati itu. Ya, karena pada saat kita datang ke Baitullah, dulu ketika Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala, itu dikatakan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa talbiyah itu mengatakan, ya Allah, aku datang untuk membersihkan diriku dari segala bentuk kesyirikan. Jadi dahulu Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala, pada saat itu berhala-berhala itu dihancurkan. Nah, hati kita ini sebenarnya di dalamnya banyak berhala-berhala. Berhala apa? Mungkin ada kesombongan, kecongkakan, karena harta, karena jabatan. Ya, merasa tinggi sebenang dari orang lain. Maka orang yang sudah berhaji itu sesungguhnya dia sedang berjuang membersihkan dirinya, hatinya dari segala bentuk-bentuk berhala berupa kesombongan, dari kekayaan, dari harta, dari pangkat, jabatan, ilmu, dan sebagainya. Betapa banyak orang yang sudah berhaji kita lihat ya. Bahkan menampilkan dan menampakkan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa dia adalah orang yang hebat. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa. Jadi lama kita di sana, capek kita melakukan ibadah haji, tapi berhalanya masih disimpan terus. Nah, itu yang masalah. Jadi kalau orang mengerti tentang labbaika la syarika laka labbaik, itu maknanya secara hakikat, maka dia akan berjuang membersihkan hatinya dari segala bentuk berhala-berhala duniawi dan mengosongkannya, lalu mengisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hatinya hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau di hatinya ada satu saja, Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat apapun yang dia pandang adalah Allah. Misalnya kita melihat ada orang yang miskin di depan kita, yang kita pandang adalah Allah. Apakah ketika orang miskin itu kita terlantarkan, Allah akan senang kepada kita? Kita akan menjawab dalam diri kita, pasti Allah akan marah kalau kita abaikan, kalau kita lalaikan menolongnya. Maka kita menolong dia. Nah, menolong dia itu karena pandangan kita terhadap Allah. Nah, kalau kita melihat misalnya ada anak yatim, tidak punya orang tua, dia tidak bisa sekolah. Yang kita pandang di situ adalah Allah, karena di hati kita hanya adalah Allah. Maka saat itu kita menolong anak yatim itu adalah karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku, orang yang sukses hajinya, dia berhasil membersihkan hatinya dari seluruh berhala-berhala duniawi dan mengosongkannya, lalu mengisinya dengan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.